Tidak syukur marilah kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul dalam acara diskusi program yang berdampak positif pada SMP Negeri Batali sekaligus perpisahan dengan pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Oganilir Ibu Rela Sekjen SPD. Selawat beriring salam tak terkelar teratukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaat dari Nabi Muhammad SAW dapat kita hingga akhir kelak. Adapun susunan acara kita hari ini, yang pertama pembukaan. Untuk membuka acara, marilah bersama-sama kita melakukan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, pembacaan doa. Pembacaan doa akan disampaikan oleh Ibu Sumiana SPDI. Ada Ibu Sumiana, silakan. Sama gitu kan. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah pada hari ini kita bisa kumpul di sini dengan proses mungkin habis dan kami mendoakan selamat datang kepada mereka pada hari ini yang sudah beberapa kali ke sekolah kami. Kemudian salawat dan salam, mari kita tak lupa selalu panggilkan pada junjungan kita. Bapak Ibu sekalian, jadi pada hari ini kita langsung bertatap muka dengan fasilitas berbeda, mengajar praktik gerak yang tutori saudara kita berpraktikan. Jadi kita sangat berterima kasih sekali kepada Rela yang dapat memilih kita ini untuk meneruskan, bisa dikatakan mengikuti jejak Rela sebagai Bapak Ibu. Jadi ada salah satu kata yang kurang terbersih. Kami berpesan kepada guru penggerak dalam belajar. Jadi semua guru itu pada dasarnya bagus, ya. Pada dasarnya bagus, tapi ada yang mengikuti program dan ada yang tidak mengikuti program. Jadi ada salah satu sekolah bapak pernah lihat, saya pernah lihat terlalu dibedakan. Enggak, guru hebat, guru yang tidak serak, semua guru itu hebat, asalkan dia menjalankan tugas dengan baik. Jadi jalan yang ditempuh oleh Bu Sartika ini mudah-mudahan bisa ditiru oleh guru-guru yang lain untuk menjadi lebih baik dalam mengajar maupun mendidik. Karena kita di sekolah ini tidak hanya mengajar tapi mendidik
bagaimana anak-anak kita ini untuk menjadi lebih baik, bukan dari segi akademik saja, tapi dari segi moral. Kalau kami ya terutama di SMP kita ini, karena segi akademis maupun fasilitas jauh kurang ya, tapi kami utamakan mudah-mudahan anak ini yang kita bina ini bisa mempunyai moral dan etika terutama agama. Nah, pada hari ini kata Bu Sartika, Bu Sartika terakhir untuk mengajar, untuk membimbing Sartika di sini, Bu ya. Jadi kami ucapkan terima kasih sekali kepada Bu Rela, dan mudah-mudahan usaha yang telah dilakukan, harapan yang kita harapkan dapat berjalan dengan baik dan dapat diridhoi oleh Allah SWT. Itu saja sambutan dari kami. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Rela. Mudah-mudahan tidak hanya kita bertemu dalam rangka membimbing usaha kita ini saja, di lain-lain hari mudah-mudahan kita tetap bersama dalam rangka menjalin silaturahmi sebagai. Itu saja sambutan dari kami. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat itu pemaparan materi program yang berdampak positif pada peserta didik di SMP Negeri 3 Kadis. Kepada Ibu Sartika dipersilakan. Oh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang saya banggakan, Bapak Ibu guru semua, terima kasih atas kesempatannya hari ini, telah berkesempatan hadir dalam acara pemaparan program yang berdampak positif pada murid. Sekaligus hari ini perpisahan ya Pak terakhir mulai praktik di sekolah kita. Jadi Bapak Ibu, saya langsung saja. Itu pemaparan materi yang saya sampaikan tentang program yang berdampak positif pada murid. Dari program ini tentunya kita akan memanfaatkan aset yang ada di sekolah. Jadi ada 7 aset. Yang pertama itu aset manusia, kemudian aset lingkungan, aset sosial, aset agama, aset finansial, aset finansial, agama, sosial, politik. Jadi ini yang saya angkat adalah program pemanfaatan aset lingkungan. Kemudian kembali lagi ke program yang berdampak positif pada murid saya. Artinya dari program ini kita sebagai guru melibatkan anak, melibatkan murid dalam pengelolaan program tersebut agar berdampak positif terhadap mereka. Jadi Bapak Ibu, di sini ada 2 program. Sebenarnya program ini sudah ada di sekolah kita, namun berjalan kurang efektif. Yang pertama itu program tentang literasi, Bu. Itu saya mengangkat judul Velsi Suca. Jadi dari Velsi Suca ini singkatan dari pengembangan literasi siswa melalui pemanfaatan sudut baca. Sebenarnya program ini sudah ada ya Bu Ika di sekolah, namun belum berjalan secara efektif. Literasi ini bagaimana rencana programnya? Itu saya ambil 2 hari dalam 1 minggu. Saya ambil hari Selasa dan Rabu, 10 menit di jam pertama. 10 menit di jam pertama. Jadi anak-anak itu
bikin pantun, ringkasan materi, hasil dari bacaannya, dan ditempelkan di mading kelas. Program yang pertama. Kemudian program yang kedua itu pelaku. Itu singkatan dari pemanfaatan lahan kelasku. Betul Pak ya, kita sudah ada program pemanfaatan lahan kelas. Kemarin ada gerakan menanam cabai dari pemerintah ya Bu. Jadi itu baru kami mulai Bu. Rencananya akan diperbaiki, banyak lagi bibit cabai. Mungkin juga Bu, kami bukan mungkin, tapi kami akan memanfaatkan aset yang ada. Seperti di samping sekolah kami ada bambu. Jadi rencana kami akan memanfaatkan aset bambu. Rencana mau bikin kandang. Ya Bu. Oke. Jadi Prakasa perubahan dari program yang saya angkat ini itu dari yang pertama literasi tadi. Literasi itu bisa menumbuhkan keterampilan murid, tujuannya baik akademik maupun non akademik. Yang terlibat di situ dalam proses pembelajaran secara mandiri. Program tersebut bisa berdampak pada murid. Pembelajaran yang terkandung berpihak pada murid meningkatkan potensi murid, di mana program tersebut dilakukan dengan memperhatikan aset yang ada di sekolah. Misalnya tadi literasi, mungkin Pak kita terbatas dengan sarana ya Pak, seperti buku. Tapi ya sebenarnya Pak Amin guru bahasa Indonesia, tapi tidak menutup kemungkinan kita menerapkan ya Pak program literasi tadi. Tidak menutup kemungkinan kita bisa memanfaatkan buku yang ada saja dulu. Bisa dicari. Dan keberhasilan dari literasi tadi, kita bisa melihat misalnya dari anak membaca, keterampilan anak membaca. Dari titik koma, anak akan lebih lebih jelas, lebih mengetahui, punya wawasan dari membaca tadi. Anak juga akan lebih senang. Anak juga bisa berkarya dari hasil bacaannya, bisa bikin karya tadi, bisa berpuisi atau berpantun, bisa bikin referensi. Anak-anak tadi ditempelkan di mading kelas. Itu saya ingin rencana ke depannya ya Bu. Dari program saya ini saya sudah berkolaborasi dengan sekolah-sekolah, dengan wakil juga, dengan wali kelas dan semua guru-guru untuk melakukan program ini ke depannya, itu dengan tahapan baca. Apa itu baca? Yang pertama itu buat pertanyaan. Jadi mengapa saya mengangkat program literasi Bu? Literasi dan pemanfaatan lahan tadi. Yang pertama itu saya melihat rendahnya minat baca Bu. Karena kalau kita baca itu malas, lebih suka nonton atau gambar. Jadi ini saya mengangkat program ini agar anak itu lebih tumbuh rasa minat dan membaca tadi. Bisa tadi kita menambah wawasannya, keterampilan, pengetahuan. Kemudian juga pertanyaan kembali ke pemanfaatan lahan tadi. Itu Bu, bisa salah satunya bisa mengembangkan kompetensi anak. Anak itu punya rasa kesenangan tersendiri. Dia diajak ikut serta, misalnya dilibatkan dalam program pemanfaatan lahan tadi. Salah satunya menanam cabai. Tapi Bu, di sini untuk wali kelas juga kemarin saya sudah berkolaborasi. Tidak hanya menanam cabai Bu. Jadi bisa sayuran ya tulis. Ini selaku wali kelas bisa sayuran, bisa juga Bu tanam tanaman herbal, bisa juga bunga-bunga. Kemudian ambil pelajaran. Jadi dari pelajaran itu tadi Bu, anak itu sangat antusias. Punya kompetensi tinggi. Dan kali mimpi jabatan. Nah ini rencananya akan kami lakukan ke depannya Bu. Mungkin Pak berproses ya Pak, bertahap. Kemudian atur eksekusi. Jadi di sini siapa saja yang terlibat dari program literasi maupun program pemanfaatan lahan tadi Bu, itu yang pertama adalah kepala sekolah, kemudian wali kelas, wakil kepala sekolah, saya sendiri sebagai guru penggerak, dan semua guru-guru, siswa-siswi dan seluruh wali
SMP 3 Kandis. Jadi semuanya terlibat dalam untuk menyelenggarakan program itu agar bisa berjalan lebih baik. Saja Bu, Bapak memanfaatkan aset tadi dari lingkungan dan program rencana yang saya akan kami lakukan ke depan Bu, yang sudah saya kolaborasikan dengan kepala sekolah dan guru. Mungkin teman-teman yang lain, rekan-rekan yang lain ada pendapat ataupun ide yang lain, tanya jawab, saya persilakan. Saja, Ibu, terima kasih. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, cara yang kedua yaitu arahan atau bimbingan dari pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Kota Gilir kepada Ibu Rela Septiani SPD. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kandis, Pak Negeri SPD, Ibu Wakil Kepala Sekolah yang dihormatkan Ibu SMP 3 Kandis, saya lupa yang mana-mana, tapi saya ingat aja ya. Terima kasih untuk sambutannya hari ini, bahwa hari ini adalah kegiatan pendampingan individu ke-6, yang mana kegiatan pendampingan individu ke-6 adalah pendampingan terakhir saya untuk calon guru penggerak angkatan 9, yaitu Ibu Sarita SMP 3 Kandis. Sebelumnya kita ucapkan dulu terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Bapak Ibu ya. Karena pada hari ini kita diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berjumpa berkumpul tepatnya di SMP Negeri 3 Kandis. Bapak Ibu, terima kasih untuk sambutannya ya. Selama 6 bulan ini saya diperlakukan sangat baik ya oleh Bapak Ibu guru, sangat terbuka menerima saya, terutama Bapak Kepala Sekolah ya. Selama 6 bulan terakhir saya ini sering kesini ya, ngapalah kira-kira. Jadi tidak ada kegiatan yang lain sebenarnya Bapak Ibu, hanya kami adalah penugasan dari kementerian untuk bimbingan kepada calon guru penggerak angkatan 9. Mungkin Bapak Ibu ini datang terus di bulan, tapi memang itu keadaannya. Kami harus menjalankan tugas sesuai dengan instruksi. Bila Bapak Ibu, untuk umpan balik saya terhadap rencana program sekolah yang berpihak kepada murid yang tadi Bapak Pahlawan disebutkan, yang pertama itu mengenai LC Suca ya, pemanfaatan pengembangan literasi judul baca di SMP 3 Kandis. Yang kedua itu pelaku program pemanfaatan kelas 10. Jadi sangat baik sekali ya, karena ini mengangkat isu yang pertama itu literasi. Bapak Ibu, literasi itu tidak cukup dari membaca saja. Bukan hanya guru bahasa Indonesia saja yang terlibat dalam kegiatan literasi, karena yang namanya literasi bukan berfokus pada membaca, tapi juga memahami konsep-konsep. Kemudian untuk pemanfaatan lahan itu tadi, lahan kelas tadi ya, benar sekali. Jadi di sini saya sudah menangkap, berarti kepala sekolahnya itu sudah paham sekali ya. Untuk program sekolah, kenapa tidak program pemerintahan kembali diangkat ya, mengenai ketahanan pangan, yaitu menanam cabai. Memang dari awal kita sudah seluruh SMP, SD sudah digalakkan penanaman tumbuhan cabai ya. Cabai mahal Bapak Ibu ya. Cabai mahal sekarang. Iya, sudah mahal. Jadi bagaimana cara kita memanfaatkan tanaman untuk kebutuhan hidup kita tanpa harus membeli? Itu tujuannya. Bukan
mungkin nanti kalau sudah beras mahal nih lah bikin nanam padi di daerah, bukan tidak mungkin ya. Nah, manfaatkan lahannya, tinggal di mana lahannya nak ini akan pakai polybag nanam berasnya lagi. Jadi bagus sekali ya. Yang pertama tentang literasi. Kalau Ibu Sartika tadi memaparkan mengenai literasi dan penanaman cabai, itu bisa dikombinasi, bisa dikombinasi ya. Misalkan untuk penanaman cabai, literasi tadi mungkin cabainya tadi dibuat sedemikian rupa pakai bahasa Latin. Jadi anak-anak akan tertarik untuk membaca. Oh, tanaman cabai ini bahasa Latinnya apa? Jadi Ibu Sartika bisa kolaborasi dengan guru IPA-nya. Bahasa Latinnya apa, manfaatnya kan bisa digantung di pohon cabai. Kemudian simbol, ya. Kembali lagi literasi itu bukan hanya membaca, tapi simbol. Simbolnya misalkan dilarang merusak. Anak-anak akan terbiasa dengan membaca dengan simbol-simbol seperti itu. Jadi tidak hanya membaca 15 menit atau 10 menit di dalam kelas, kemudian selesai. Ya. Jadi membuat simbol, misalkan juga nanti misalkan ke kamar mandi, buatkan simbol pakai tanda tangan kan bisa, atau gambaran kalau ini anak laki-laki atau perempuan. Biasanya kan kalau kita ke toilet umum itu kan tidak ada langsung toilet, tapi ada simbol gambar. Kalau misalkan ada nyalok berarti ini anak perempuan, kalau yang lurus itu anak laki-laki. Itu pembacaan literasi, itu masuk literasi karena membaca simbol. Kita tidak langsung kan dibuatkan anak perempuan, anak laki-laki juga, tapi dengan menggunakan simbol-simbol itu termasuk ke literasi juga. Nah, untuk pemanfaatan alam, kalau kita lihat di kondisi SMP 3 kan, benar kata Pak Daheri tadi, selalu kita kalau melihat dari aset kekurangan akan kurang terus. Ya, tapi bukan itu tujuan kita. Dari kekurangan itu kita akan ambil yang namanya kekuatan. Walaupun kita lingkungan kelas atau lingkungan sekolah SMP 3 ini terbatas, tadi benar kata Ibu Sartika, kita manfaatkan bambu-bambu. Jadi Bapak Ibu, ya, bambu-bambu bisa dimanfaatkan sebagai pagar untuk pelindung tanaman cabai tadi. Jadi ada. Sebagus apa kegiatan atau program yang dibuat oleh Ibu Sartika tidak akan berhasil tanpa yang pertama koordinasi dengan kepala sekolah. Apabila kepala sekolah tidak menyetujui, maka tidak akan terjalin atau tidak akan sampai kegiatan program itu sampai selesai. Nah, jadi terus berkoordinasi dengan kepala sekolah, karena kepala sekolah itu pimpinan, jadi kunci utamanya dari kepala sekolah. Menyetujui atau tidak itu di kepala sekolah. Yang kedua, selain koordinasi, tetap ada kolaborasi Bapak Ibu. Program ini bagus, tapi tidak ada kerjasama antara Ibu Sartika dengan guru-guru yang lain, tidak akan berjalan. Ya, jadi mandek dah, jalan di tempat cukup dengan Ibu Sartika saja. Tapi kalau Ibu Sartika bisa membangun kolaborasi dengan tadi meminta koordinasi dengan kepala sekolah, program ini akan berjalan dengan baik. Tinggal bagaimana melibatkan aktor-aktornya tadi, terutama wali kelas ya. Misalkan mau nanam cabai, mungkin 3 bulan berjalan cabainya berbuah, mungkin akan menanam apa lagi kan. Diharapkan continue, artinya ada berkelanjutan. Antara program ini tidak stop sampai di situ saja. Namanya program yang berpihak kepada murid adalah program yang melibatkan murid sebagai aktor utama. Ya. Kemudian Bapak Ibu, kegiatan ini ya nantinya Ibu Sartika dari CGP, calon guru penggerak, ya akan ada namanya kelulusan setelah Loka Karya 7 itu tanggal 26 April dan panen karyanya itu adalah tanggal 27 April. Nanti akan diundang kepala sekolahnya hasil dari pengembangan hasil dari karya Ibu Sartika di SMP 3 Kandis tanggal 27 ada ya. Sudah lebaran. Jadi diharapkan datang. Dan rekan-rekan kerjanya boleh nanti melihat pamerannya boleh. Setelah kegiatan ya di SMP 1, rencana SMP 1 Indralaya. Jadi kembali lagi
kasih pada Bapak Ibu guru di SMP 3 Kamis ini ya. Selama kegiatan ini berjalan lancar, mohon nanti Sartikanya tetap didukung. Benar kata Pak Heru tadi, bukan berarti guru penggerak itu guru yang satu-satunya guru yang hebat, bukan seperti itu konsepnya ya. Jadi seluruh guru itu adalah guru yang hebat. Namun Ibu Sartika mungkin lebih dulu mengikuti pendidikan untuk mengembangkan kompetensi. Jadi ke depan ada namanya seleksi pendidikan guru penggerak angkatan 10 sedang berjalan, angkatan 11 sedang menunggu pengumuman, dan nanti angkatan 12 akan dibuka sekitar bulan 6 ya. Jadi kami berharap ibu-ibu dan bapak-bapak di SMP 3 untuk ikut program pendidikan guru penggerak ini ya. Jadi kalau misalnya kemarin ngomong umur aku 50 tahun bisa, sekarang sudah terbuka Bapak Ibu ya. Sekarang umur 50 tahun sudah bisa ikut pendidikan guru penggerak. Atau mungkin saya tidak berniat untuk menjadi kepala sekolah, saya sudah sertifikasi. Kembali ke niat Bapak Ibu, ya tujuan untuk ikut pendidikan guru penggerak itu meningkatkan kompetensi diri, ya, upgrade ya, ilmu yang kita dapat di-upgrade kembali. Bukan tujuan utama menjadi kepala sekolah, menjadi pengawas atau yang lainnya. Itu hanya bonus. Bonusnya adalah tadi bisa untuk kegiatan mengikuti seleksi pengawas kepala sekolah, dan yang sekarang digalakkan adalah untuk pendidikan PPG ya, PPG dalam jabatan. Jadi ada tiket tersendiri untuk para alumni pendidikan guru penggerak. Jadi tiketnya itu PPIP ya. Yang sudah mengikuti guru penggerak, dia tidak lagi ikut pendidikan, langsung membuat laporan, langsung kelulusan. Tidak ada lagi istilahnya daring lagi. Jadi beruntung Ibu Sartika sudah menjalani ini. Nanti mudah-mudahan di seleksi yang kami yang pertama ya kemarin, yang kedua nanti angkatan yang kedua dari guru penggerak juga tinggal menunggu giliran. Lagi guru PKN ya, guru PKN itu sedikit Bapak Ibu untuk ini PPG, jadi antriannya sedikit, orangnya juga sedikit, ya insya Allah nanti termasuk dalam seleksi itu. Jadi itu saja Bapak Ibu, silakan nanti Bapak Ibu di angkatan ke-12 ikut pendidikan guru penggerak seleksi. Misalkan males ngisi esainya Cak Mano, boleh nanti minta bantuan Sartika untuk ya coaching klinik lah ya, jadi itu kan minta tolong Cak Mano yang kira-kira bisa lolos, atau mungkin boleh undang saya ya, saya akan bersedia untuk ya datang kalau Bapak Ibu ingin bertanya atau membuat ikut seleksi, boleh, saya akan hadir jika nanti dibutuhkan. Silakan boleh, nanti hubungi saya saja, masalah kalau misalkan mau ikut gitu ya. Itu saja, terima kasih untuk segalanya Pak Daheria, sambutannya terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keenam, tanya jawab. Saya batasi dengan 3 pertanyaan. Boleh Bapak Ibu mengajukan pertanyaan baik kepada pengajar praktik ataupun kepada yang singkat. Acara yang keenam mungkin ingin menanyakan masalah esai, boleh itu tetap bergerak atau 12. Tinggal 10 tapi pernah selesai. Kamu Pak? Pernah Pak bisa sama itu ikan ini kok pernah selesai ya? Pas bulan Sartika ini belok di daftar begitu. Selesai baru soal yang pertama. Soal keduanya ya Allah banyak juga ini. Beranak. Tadi kok pertanyaan itu kemarin 4 anak itu. Anak yang pertama, yang anak yang kedua 40 anaknya. Ya bukan kalimat, bukan karakter. Paling sedikit. Selain komunitas belajar itu cuma mikir ke
ada pemberitahuan. Jadi yang pertama itu yang dipersiapkan adalah dokumen dulu. Siaplah dokumen yang diupload. Selesai dokumen yang diupload, baru fokus ke esai. Esai itu jangan sekali dulu capek sekali karena ada anaknya, ada cucunya di waktu itu kan. 2000 karakter itu berarti 2000 huruf, 2000 tanda koma. Kalau bahasa Indonesia ini kan ketua komunitas guru penggerak Organider ini kebetulan Pak Ansari ya, suaminya ya. Ya. Jadi kalau suaminya ikut jadi ketuanya, kenapa istrinya tidak ikut? Ya, sebenarnya harus support ya. Tentunya seharusnya lebih tinggi antusiasnya ya. Di esai itu bertahap Bapak. Jadi yang pertama ya. Esai yang pertama biasanya 500 karakter. Yang B-nya itu 1000 karakter, yang ketiganya itu C 1500 dan yang keempat itu 2000. Nah, sistem mengisi esai, jawablah esai itu sesuai dengan pengalaman pribadi. Jangan sekali-kali Bapak Ibu mengambil di Google copy paste. Karena yang pertama sekali diseleksi itu mesin. Menseleksi esai itu mesin. Karena masuk mesin, plagiat siapa? Bahkan ada yang plagiat dengan diri sendiri. Maksudnya plagiat dengan diri sendiri, misalkan Ibu Ika ikut di angkatan 9. Ketika nanti angkatan 12 Ibu Ika ikut, masih menggunakan esai yang sama di angkatan 9, otomatis itu tugasnya apa? Nanti langsung masuk plagiat dengan nama Ibu sendiri. Jadi sebelum kita copy paste lagi ke tempat lain dulu, hapus. Kan kita sudah tahu pengalaman kita. Pakailah dengan menggunakan bahasa kita, bukan bahasa yang makul. Pakai bahasa kita deh. Pada hari itu, misalnya Jumat tanggal 20, seperti kita bercerita, saya mengikuti kegiatan ini, tepatnya ini. Jadi ketika kita memaparkan seperti itu, nah itu yang pertama sekali biasanya lulus. Kalau untuk wawancara itu kembali lagi dari hasil esai tadi. Ketika kita wawancara, kalau kita ngomong tidak sebenarnya dengan yang kita lakukan, asesor itu akan menimbulkan pertanyaan baru. Misalkan, Ibu jarak sekolah dengan rumah berapa? Oh jauh Pak, berapa? Misalkan 100 km, misal kan 100 km. Ibu nanya apa? Oh aku ini naik travel sudah tuh naik ojek lagi. Dia akan melusuri dari jalannya. Kira-kira logikanya bohong nggak? Kalau sudah kita terdeteksi itu sudah habis. Tapi kalau kita sesuai dengan pengalaman kita pribadi, memang sudah kita lakukan, ya apa adanya, insya Allah apa adanya. Jangan dulu ada yang ngutip ya, apa adanya. Oh iya, aku ini sebenarnya ada ini kamu. Nah itu apa adanya yang tanda kutip, maksudnya itu memang akan ditanya dengan kegiatan kita, potensi kita yang dikeluarkan. Itu saja. Kalau misalkan dan lain-lain, Bapak Ibu tidak rugi ikut guru penggerak serius. Ya. Ini tidak iming-iming ya, tidak iming-iming. Pendidikannya dapat, cem-cemannya dapat, ya. Cem-ceman Bu Santi kan selalu dapat cem-ceman. Bapak Ibu setiap waktu karya dapat terus cem-ceman. Tidak tahu dibaginya apa bedanya Bapak Ibu ya. Mungkin sudah ini nak kasihnya tadi sekolah no ya, takjil ya. Nah, takjil. Misalnya lagi ngomongnya ini. Itu saja. Jadi itulah di angkatan 12. Ya. Harus lagi buka kan potensi ya. Apalagi kalau seluruhnya guru penggerak kena satu isi. Ya, satu pemikiran, programnya jalan itu. Jadi yang buat senang siapa? Selain gurunya, sekolahnya. Kalau sekolah tidak mau terlalu mikir, dia tinggal instruksi dengan guru. Karena gurunya sudah paham, sudah hebat. Tinggal instruksi saja. Ini ada yang lain? Hanya tentang program tadi. Oke. Inilah di
Waktunya Pak Yudi. Sudah loh. Kita harus siang-siang kok yang pindah, hampir dipindah. Ada yang ikutannya apa ya? Atau Ya. Jadi ada. dari awal ya? Ayo dari awal ya. Baiklah, acara ke-7 kita tutup bersama dengan pengajian praktik. 1, 2, 3. Ya bebas. Kayak bebas. 1, 2, 3. HP lagi nak. Kayak bebas. Ini ya. Ini kayak bebas. Kasih apa nak ya? 1, 2, 3. Ayo.